Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan saya Bu Abdin, masih membahas mengenai fluida statis. Kali ini kita akan membicarakan mengenai hukum Archimedes. Seperti apa penjelasannya? Langsung saja simak ulasan dari Bu Abdin berikut ini. Hukum Archimedes menyatakan bahwa jika benda dicelupkan ke dalam fluida, maka benda tersebut akan mendapatkan gaya angkat ke atas sebesar berat fluida yang dipindahkan atau fluida yang terangkat. Ya, saya ulangi, jika benda dicelupkan ke dalam fluida, maka benda tersebut akan mendapatkan gaya angkat ke atas sebesar berat zat cair atau fluida yang dipindahkan atau yang terangkat. Nah, lihat gambar berikut ini ya. Di sini ada wadah berisi zat cair yang mana volumenya adalah V1. Ya. Nah, kemudian ke dalam zat cair itu dimasukkan batu ya, dimasukkan benda ya. Nah, ketika benda itu dimasukkan, volume air bertambah. Yang tadinya V1 sekarang jadi V2 ya, volumenya naik. Tadinya segini, sekarang naik jadi segini. Nah, kemudian yang perlu kalian tahu bahwa benda yang dicelupkan ke dalam fluida itu mendapatkan gaya angkat ke atas. Nah, gaya angkat ke atas ini dikerjakan oleh air kepada benda ini, yang mana arahnya adalah ke atas. Nah, dalam hukum Archimedes dinyatakan bahwa besarnya gaya angkat yang bekerja pada benda ini setara atau besarnya sama dengan berat zat cair yang terangkat ke atas ya. Jadi berat zat cair yang terangkat ke atas ini, yang naik ini, beratnya sama dengan besarnya gaya angkat ke atas yang bekerja pada benda. Mana anak-anak sampai sini sudah paham atau belum? Yang perlu kalian ketahui lagi bahwa besarnya volume air yang naik ini sama dengan besar volume benda yang tercelup ke dalam fluida. Nah, sampai sini paham ya anak-anak? Kalau sudah paham, mari kita lanjutkan slide berikutnya. Jadi, kalau benda dicelupkan ke dalam fluida, maka benda itu akan mengalami 3 keadaan. Bisa terapung, ya, kalau seperti ini kondisinya ada di atas permukaan zat cair, berarti benda itu terapung. Kalau seperti ini, berarti benda itu melayang. Kalau ada di dasar wadah seperti ini, berarti benda itu adalah tenggelam. Nah, kapan benda itu dikatakan terapung? Benda dikatakan terapung kalau besar gaya angkat ke atas yang bekerja pada benda itu sama dengan berat bendanya. Hampir setiap referensi yang ada di internet itu menyatakan bahwa benda yang terapung itu punya gaya angkat ke atas yang lebih besar daripada berat bendanya. Nah, tapi kalau dipikir-pikir ya, kalau gaya angkat ke atas yang bekerja pada benda itu lebih besar daripada berat bendanya, ya otomatis benda itu akan terpental keluar, ya, keluar dari zat cair ini. Nah, jadi benda terapung itu sebenarnya punya gaya angkat ke atas yang sama dengan berat bendanya. Ya, kemudian kita lanjut, bagaimana kalau benda melayang? Kalau benda melayang, nah ini juga sama ya, gaya angkat ke atas yang bekerja pada benda itu sama dengan berat bendanya. Kalau bendanya tenggelam, maka gaya angkat ke atasnya itu lebih kecil daripada berat bendanya. Ya, jadi karena bendanya saking beratnya ya, maka bendanya tenggelam. Ya, kenapa tenggelam? Karena gaya angkat ke atasnya itu tidak bisa menyamai berat bendanya. Ya, jadi bendanya akan tenggelam. Nah, kemudian kembali ke keadaan terapung. Ya, benda dikatakan terapung kalau massa jenis bendanya itu lebih kecil daripada massa jenis fluidanya. Ya, massa jenis benda, tahu nggak massa jenis itu apa? Massa jenis itu adalah kerapatan. Ya, semakin rapat bendanya, maka biasanya benda itu akan tenggelam. Tapi kalau semakin renggang atau semakin kecil kerapatannya, maka biasanya benda itu terapung. Ya, jadi massa jenis benda atau kerapatan benda itu juga akan mempengaruhi apakah dia akan terapung, melayang atau tenggelam. Nah, sekarang bagaimana kalau keadaannya melayang? Maka massa jenis bendanya itu sama dengan massa jenis fluidanya. Nah, kalau benda tenggelam, maka massa jenis bendanya atau kerapatan bendanya lebih besar daripada
massa jenis fluidanya atau kerapatan fluidanya. Nah, kemudian benda terapung itu punya volume. VBF itu volume benda yang tercelup ke dalam fluida. Jadi kalau benda terapung itu volume benda yang tercelup ke dalam fluida itu lebih kecil daripada volume benda keseluruhan. Nah, sedangkan kalau benda itu melayang, jadi dia kan tercelup seluruhnya. Jadi volume benda yang tercelup ke dalam fluida sama dengan volume benda total. Nah, sedangkan kalau dia tenggelam, ya sama sih. Nah, semua bagiannya tercelup ke dalam fluida. Maka bisa dikatakan volume benda yang tercelup ke dalam fluida sama dengan volume benda totalnya. Nah, gimana anak-anak, masih bingung? Kalau masih bingung, coba lihat penjelasan Bu Abdin yang berikut ini. Nah, di sini ya ada telur ya dalam kondisi 1, 2 maupun 3. Nah, telur pada kondisi 1 ini dia tenggelam. Kenapa tenggelam? Karena airnya air biasa. Gaya angkat ke atas yang bekerja pada benda ini ya kalah sama berat bendanya. Nah, adapun kerapatannya atau massa jenisnya ya, massa jenis bendanya ya pasti lebih besar daripada massa jenis fluidanya ya. Jadi kalau airnya masih air biasa, maka massa jenis airnya itu lebih kecil daripada massa jenis bendanya. Kemudian yang selanjutnya di sini ya. Air sudah diberi garam. Ya, tapi garamnya masih sedikit ya. Jadi garam yang dimasukkan ini konsentrasinya masih sedikit. Nah, maka yang terjadi adalah perlahan telur ini akan beranjak naik. Ya, akhirnya telur ini akan melayang. Nah, kenapa dia bisa melayang? Karena massa jenis air yang tadinya kecil, yang tadinya kalah sama massa jenis bendanya, begitu garam dimasukkan ke dalam air ini, maka massa jenis fluidanya ini, airnya, perlahan mulai naik. Nah, akibatnya perlahan telurnya ini akan terangkat dan dia akan melayang. Nah, bagaimana kalau garamnya ditambahkan? Jadi garamnya diperbanyak, ditambahi lebih banyak, sehingga massa jenis airnya ini menjadi lebih besar. Nah, akibatnya massa jenis telurnya ini kalah. Ya. Jadi ketika massa jenis fluidanya ini lebih besar daripada massa jenis bendanya, maka bendanya akan terapung. Nah, sekarang kalian pernah nggak melihat minyak dimasukkan ke dalam air? Nah, yang terjadi apa? Meskipun minyak dan air ini kalian aduk, mungkin pada awalnya mereka sepertinya menyatu ya, tapi lama-kelamaan akhirnya minyak ini juga akan misah dengan airnya. Nah, kenapa demikian? Ya, karena di sini massa jenis air ini lebih besar atau kerapatan air ini lebih besar daripada kerapatan minyak. Alias air ini lebih rapat daripada minyaknya. Sehingga minyaknya mau gabung ke dalam air ini tidak bisa. Ya, mereka terpaksanya harus ada di atas ya. Jadi bayangkan ini partikel-partikel airnya itu berjejer di sini dan sangat rapat. Nah, partikel-partikel minyak ya mau masuk ke celah-celah partikel air itu tidak bisa. Karena apa? Karena airnya lebih rapat. Partikel airnya lebih rapat. Jadi akhirnya minyaknya terapung. Seperti itu gambaran tentang keadaan terapung, melayang dan tenggelam, kaitannya dengan massa jenis atau kerapatan. Adapun besarnya gaya angkat ke atas yang bekerja pada benda dirumuskan yaitu FA sama dengan rho G V ya. Tapi V-nya adalah VBF. Nah, apa itu VBF? B-nya itu adalah benda, F-nya itu adalah fluida. Jadi VBF yang dimaksud di sini adalah volume benda yang tercelup ke dalam fluida. Nah, karena volume, maka satuannya adalah meter kubik. FA-nya itu adalah gaya angkat ke atas ya, yang bekerja pada benda. Atau disebut sebagai gaya apung, atau ada yang mengatakan sebagai gaya Archimedes. Satuannya adalah Newton. Kemudian rho itu adalah massa jenis fluida atau kerapatan fluida yang kita bahas tadi dari awal ya. Satuannya adalah kilogram per meter kubik. Nah, sedangkan G-nya adalah percepatan gravitasi bumi, yang mana besarnya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat, ya, atau biasanya dibulatkan menjadi 10. Nah, sekarang kita lihat mengapa batu itu tenggelam. Nah, seperti kita ketahui bahwa batu itu berat, dia juga rapat, massa jenisnya besar ya.
Kalau batu dicelupkan ke dalam air, maka kita perhatikan air yang terangkat ke atas ini pasti lebih sedikit. Ya enggak? Kerapatan batu ya atau massa jenis batu besar ya. Jadi batunya tuh sangat rapat ya, kerapatan batunya besar sehingga air yang dipindahkan akan sedikit. Maka gaya angkat ke atas yang bekerja pada batu ini lebih kecil daripada berat bendanya. Jadi gaya angkatnya kalah sama berat bendanya sehingga bendanya tenggelam ya, sehingga batunya tenggelam. Nah, kita berandai-andai ya. Andaikan volume batu diperbesar ya, sehingga kerapatan batu itu akhirnya mengecil ya, maka batu itu akan terapung ya dengan gaya angkat ke atas yang sama dengan berat bendanya. Paham nggak seperti ini? Misalkan kita punya cara ya untuk memperbesar volume batu ini. Dengan apa? Dengan memperbesar ukurannya. Ya, jadi masanya mungkin sama. Misalkan massa batu ini adalah 100 gram. Nah, maka kalau kita mau memperbesar volumenya, ya masanya tetap 100 gram, tetapi ukurannya kita perbesar. Akibatnya batu yang tadinya rapat menjadi lebih renggang. Maka yang terjadi adalah batu itu kemungkinan bisa melayang atau mungkin bisa terapung. Ya seandainya kita bisa memperbesar volume batu. Namun yang terjadi kan tidak bisa. Nah, kemudian kita kaitkan dengan kondisi ini, ya, kapal, ya. Mengapa kapal tidak tenggelam? Ya, seperti yang kita ketahui bahwa kapal itu adalah alat transportasi yang tersusun dari material-material yang pastinya berat, ya. Ada kayu, ada besi, belum lagi ada orang-orangnya atau penumpangnya yang naik ke dalam kapal. Nah, harusnya kapal itu kan tenggelam. Sekarang kita bandingkan antara massa paku sama massa kapal. Tentunya lebih berat yang massa kapal. Tapi kenapa pakunya yang cenderung lebih ringan ini dia malah tenggelam, sedangkan kapalnya kok malah terapung? Jawabannya adalah karena paku ini massa jenisnya besar atau kerapatannya besar. Ya, sedangkan kerapatan dari kapal ini ya, jadi meskipun massa kapalnya besar, tapi kerapatan kapalnya ini lebih kecil daripada kerapatan fluidanya. Ya, akhirnya kapalnya bisa terapung. Paham nggak? Ya, jadi sebenarnya orang yang merancang kapal itu sudah memikirkan dari awal ya. Jadi di bagian dalam kapal ya, lambung kapalnya itu berongga yang mana berisi udara. Karena berisi udara, ya, massa jenis kapal yang harusnya lebih besar daripada massa jenis fluidanya itu sekarang lebih kecil massa jenis kapalnya. Karena apa? Ya tadi bagian tengahnya dibuat berongga sehingga berisi udara. Akibatnya air yang terangkat ke atas itu jadi lebih banyak. Nah, kalau air yang terangkat ke atas itu banyak, nah maka gaya angkat ke atas yang bekerja pada kapal ini juga akan membesar, akan semakin besar. Nah, kalau gaya angkat ke atasnya ini lebih besar daripada berat kapal itu sendiri, maka kapal itu bisa terapung. Gitu ya anak-anak. Jadi kesimpulannya begini, belum tentu benda yang ringan itu akan terapung. Dan belum tentu benda yang berat itu akan tenggelam. Ya, jadi contohnya tadi paku sama kapal. Belum tentu paku yang ringan itu dia akan terapung. Nah, dan belum tentu kapal yang berat itu dia akan tenggelam. Semua bergantung pada kerapatan benda tersebut atau massa jenis benda tersebut. Makin rapat benda, makin sedikit air yang terangkat. Maka gaya angkat ke atasnya lebih kecil daripada berat bendanya, sehingga benda akan tenggelam. Nah, makin kecil kerapatan benda, maka makin banyak air yang terangkat ke atas. Nah, akibatnya gaya angkat ke atasnya sama dengan berat bendanya, sehingga benda itu akan terapung. Nah, sampai di sini paham nggak? Bagaimana rumus terapung itu? Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa benda yang terapung itu punya gaya angkat ke atas yang besarnya sama dengan berat bendanya, atau FA sama dengan WB-nya ya. Nah, FA tadi punya rumus rho GV. W atau berat benda itu juga sama, punya rumus rho GV. Jadi intinya FA ya rho GV, W juga punya rumus rho GV. Nah, karena G-nya sama kita coret. Ya, ini kan sama dengan. Berarti G-nya sama-sama G.
9,8 kita coret. Nah, sedangkan bedanya adalah di sini. Rho untuk gaya angkat ke atas itu rho fluida ya, massa jenis fluida. Sedangkan rho untuk berat bendanya itu adalah massa jenis benda. Jadi ini massa jenis fluida, ini massa jenis benda. Nah, kemudian V untuk gaya angkat ke atas ini adalah VBF. VBF volume benda yang tercelup ke dalam fluida. Ya, berarti cuma yang ini ya, yang ada di bawah permukaan air. Sedangkan V yang sebelah kanan ini adalah VB, volume benda total ya. Volume benda keseluruhan. Ya, VB. Nah, kalau G-nya sudah dicoret jadi tinggal rho F kali VBF sama dengan rho B kali VB. Ini adalah rumus singkat ketika kita bertemu soal yang membahas tentang benda yang terapung. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita coba bandingkan kira-kira berat benda di udara itu apakah sama dengan berat benda di dalam fluida. Nah, untuk lebih jelasnya, lihat gambar berikut ini ya. Jadi di sini ada benda yang mau diukur beratnya menggunakan alat yang namanya potensiometer. Jadi cara menggunakannya tinggal bendanya kita gantungkan di ujung potensiometer. Nah, benda ini masanya sama ya. Bedanya kalau benda yang ini dia ditimbang di udara. Ya, di udara itu artinya benda ini diukur atau ditimbang beratnya di luar fluida ya, bukan di dalam air, bukan di dalam fluida ya. Nah, sedangkan benda yang ini ya dia diukur beratnya di dalam fluida. Nah, kira-kira hasilnya sama atau beda? Nah, kita langsung menuju ke gambar ini. Ya, anggaplah benda ini ya adalah benda ini ya. Nah, ketika diukur masanya di udara, ternyata jarumnya menunjukkan angka 5 ya, satuannya adalah kilogram. Berarti ini adalah massa benda ini ketika ditimbang di udara, yaitu 5 kilogram. Adapun berat benda ini ya, berat benda ini di udara itu tinggal mengalihkan masanya dengan percepatan gravitasinya. Ya, ternyata diperoleh hasil ya 5 kali 10 berarti 50 Newton ya. Jadi berat benda di udara ini adalah 50 Newton. Nah, kemudian kita celupkan benda ini ke dalam fluida. Ketika benda ini tercelup ke dalam fluida, maka akan ada air yang naik ya. Air yang naik ini nantinya akan keluar lewat lubang ini ya, menuju ke wadah ini. Ternyata massa air yang ada di dalam wadah ini adalah 2 kg ya, sama dengan massa benda ini ketika dicelupkan di dalam fluida, yaitu 2 kg. Jadi sama ya. Jadi massa benda yang dicelupkan ke dalam fluida ini sama dengan massa air yang terangkat ya. Nah, yang terangkat tadi airnya pindah keluar ya, masanya juga sama, yaitu sama-sama 2 kg ya. Adapun berat benda di dalam fluida ya, ini kan 2 kg. Beratnya tinggal kita kalikan dengan 10 dengan G ya, yang nilainya dibulatkan jadi 10, berarti diperoleh hasil 20 Newton. Ya, jadi dari sini jelas bahwa berat benda di udara itu ternyata lebih besar daripada berat benda di dalam fluida. Nah, kenapa demikian? Karena ketika benda diukur beratnya di dalam fluida, benda ini mendapatkan gaya angkat ke atas ya, FA. Jadi ada gaya angkat ke atas yang bekerja pada benda yang membuat benda itu jadi seolah-olah lebih ringan. Nah, maka berat benda di dalam fluida ini sering dikatakan sebagai berat semu ya, karena bukan berat yang sesungguhnya. Sedangkan berat benda yang sesungguhnya adalah ketika benda itu diukur beratnya di udara. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, dari sini ya kita ketahui ya, rumus dari berat benda di udara itu sama dengan berat benda di dalam fluida ditambahkan dengan gaya angkat ke atas yang bekerja pada benda. Nah, dari sini kita juga bisa tahu bahwa besarnya gaya angkat ke atas yang bekerja pada benda ini sama dengan berat benda di udara ini dikurangi dengan berat benda di dalam fluida. Berarti 50 dikurangi 20 Newton sama dengan 30 Newton ya. Jadi FA-nya sendiri itu adalah 30 Newton ya untuk kasus ini. Nah, seperti itu anak-anak. Sekarang kita ke peralatan yang menerapkan hukum Archimedes. Ada banyak sekali ya anak-anak. Nah, yang pertama yaitu hidrometer. Mungkin kalau kalian anak otomotif ya, kalian sering melihat hidrometer ini ya di bengkel-bengkel otomotif ya. Hidrometer ini biasanya digunakan untuk mengukur massa jenis zat cair. Ya, bisa juga digunakan untuk mengukur berat jenis zat cair ya.
baik itu oli atau mungkin pelumas yang lain. Nah, jadi cara menggunakannya gampang, tinggal celupkan aja hidrometernya itu ke dalam zat cair yang akan diukur massa jenisnya. Nah, maka yang terjadi adalah hidrometer itu nantinya akan terapung. Nah, hidrometer ini di dalamnya ini berisi PB atau timbal, yang mana timbal ini berfungsi sebagai pemberat ya, agar posisinya selalu stabil ketika dia digunakan untuk mengukur massa jenis zat cair. Nah, anak-anak, cara menggunakan hidrometer ini itu gampang sekali, yaitu dengan cara mencelupkan hidrometer ini ke dalam zat cair yang akan diukur massa jenisnya. Kalau ternyata ketika dimasukkan ke dalam zat cair hidrometer ini lebih tenggelam, ya, berarti massa jenis zat cair yang terbaca adalah kecil, ya. Kenapa kecil? Karena semakin ke atas ini skalanya semakin kecil, ya, semakin kecil. Nah, tetapi kalau misalkan hidrometer ini kita celupkan ke dalam zat cair, ternyata dia lebih terapung, lebih terangkat ke atas, ya. Nah, berarti skala yang terbaca kan berarti yang bawah. Nah, berarti massa jenis zat cairnya besar, gitu anak-anak. Jadi misalkan saya bandingkan aja, minyak sama air. Kita tahu bahwa massa jenis air itu lebih besar daripada massa jenis minyak. Massa jenis air itu 1000 kg per meter kubik, massa jenis minyak itu sekitar 800-an ya kilogram per meter kubik. Maka kalau sama-sama dicelupkan hidrometer ke dalam minyak maupun air, maka yang dicelupkan ke dalam air itu hidrometernya akan lebih terapung daripada ketika hidrometernya dicelupkan ke dalam minyak. Kalau dicelupkan ke dalam minyak, hidrometernya itu akan lebih tenggelam, ya, sehingga menunjukkan skala yang lebih kecil daripada skala yang kalau hidrometernya dimasukkan ke dalam air. Nah, kalau kalian masih bingung, coba nanti yang mungkin utak-atiknya di bengkel, nah coba ambil hidrometer lalu gunakan untuk mengukur massa jenis atau berat jenis ataupun berat jenis zat cair. Ya, karena hidrometer ini menggunakan prinsip tenggelam, terapung maupun melayang, maka hidrometer ini dikatakan menerapkan prinsip hukum Archimedes. Nah, selanjutnya adalah galangan kapal. Nah, mungkin kalian pernah lihat ya di TV-TV atau mungkin di internet ya. Jadi galangan kapal ini adalah tempat untuk memperbaiki kapal. Ya. Jadi kalau kapalnya rusak, maka kapalnya itu dimasukkan ke dalam galangan kapal untuk diperbaiki. Jadi galangan kapalnya itu seperti ini ya. Nah, kemudian kapalnya dimasukkan. Nah, ketika kapalnya sudah masuk, maka air yang ada di galangan kapal ini dipompa keluar. Nah, akibatnya galangan kapal ini menjadi lebih ringan, akhirnya galangan kapal ini terapung. Nah, sehingga bagian bawah kapal itu bisa diperbaiki. Seperti itu. Selanjutnya, jembatan ponton. Nah, jembatan ponton itu adalah jembatan yang terbuat dari trim-trim bekas ya. Trim-trim yang tidak terpakai, yang mana sudah ditutup rapat dan di dalamnya tuh dikosongkan, ya benar-benar kosong, berisi udara. Nah, kemudian trimnya itu dijejer-jejer seperti ini, dibuat disambungkan seperti ini ya. Nah, karena trimnya itu berisi udara ya, sehingga dia ringan, dia bisa terapung. Akibatnya trim-trim itu ketika disusun-susun seperti ini bisa digunakan untuk jembatan penyeberangan ya. Jadi jembatan ponton juga merupakan penerapan dari hukum Archimedes. Oh iya anak-anak, jembatan ini ada di mana biasanya? Di Jepang ya. Nah, jadi Jepang itu menggunakan ya jembatan ponton ya. Dari trim-trim bekas atau mungkin trim-trim yang dibuat khusus untuk jembatan ya, seperti ini. Nah, dan konon katanya jembatan ini bisa diangkat ya. Jadi ketika ada kapal yang mau melintas, jembatan ini bisa diangkat sehingga kapalnya bisa melintas. Entah kalau yang ini ya. Nah, selanjutnya ada balon udara. Nah, balon udara itu ya sama prinsipnya. Jadi pada dasarnya balon udara itu berisi gas yang ringan. Dia massa jenis gas yang ada di dalam balon udara ini dibuat lebih ringan ya dengan cara mengisikan helium atau hidrogen ke dalamnya ya, daripada massa jenis udara yang ada di luar sini atau massa jenis udara yang ada di luar balon ya. Nah, karena massa jenis udara yang ada di dalam balon ini lebih kecil daripada massa jenis udaranya, maka balonnya bisa terangkat ya, karena gaya angkatnya jadi lebih besar ya. Gaya angkat ke atas yang bekerja pada balon udara ini lebih besar daripada berat balon udaranya. Ya, akibatnya balonnya bisa
ke atas ya. Kemudian ada lagi kapal selam ya. Nah, kalau kapal selam ya sama sih, menggunakan prinsip terapung, melayang maupun tenggelam ya. Kalau kapalnya pengen dibuat terapung, berarti jadi kapal ini dia kan punya punya katup ya, yang bisa membuka dan menutup. Yang mana katup ini ya kalau dibuka maka air lautnya masuk, sehingga udara yang ada di sini dia akan keluar ya, perlahan ada udara yang keluar. Jadi kalau air lautnya katupnya dibuka, air lautnya masuk, maka air lautnya ini menekan udara yang ada di atasnya, sehingga udaranya sedikit demi sedikit keluar. Nah, kalau kepengen kapalnya melayang ya, maka usahakan air ini ya tidak terlalu banyak ya, atau mungkin setengahnya berisi setengahnya berisi air, setengahnya berisi udara. Makanya kapalnya bisa melayang di dalam laut ya, di dalam air laut. Nah, kemudian kalau ingin kapalnya terapung, atau tenggelam dulu ya. Kalau ingin kapalnya tenggelam, maka air laut yang diisikan atau dimasukkan ke dalam katup ini ya pastinya harus lebih besar ya. Akibatnya kapal selamnya ini jadi lebih berat ya. Kapalnya lalu bisa tenggelam. Nah, kemudian kalau dari posisi tenggelam pengen dibuat terapung, ya caranya ya sama, katupnya dibuka sehingga airnya dipompa keluar sehingga udara masuk ya. Nah, sehingga lama-lama kapalnya kalau airnya dipompa keluar, nah lama-kelamaan kapalnya menjadi lebih ringan, akhirnya dia naik jadi terapung. Nah, seperti itu. Sekian penjelasan dari Bu Abdin tentang hukum Archimedes mengenai latihan soalnya. Nanti kita akan bahas di konten selanjutnya. Semoga bermanfaat, semoga kalian paham. Jika masih ada yang perlu ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.